Enggak lah. Tapi soalan adab dan ilmu itu saya dapat penjelasan yang agak sedikit berbeda sih. Gimana tuh, Tat? Kalau selama ini kan adab dulu baru ilmu. Padahal adab itu harus butuh ilmu. Beriringan berarti. Jadi Enggak butuh ilmu untuk mempelajari adab. betul. Halo, Assalamualaikum. Halo. Jadi ganti-ganti ya. Teman-teman semuanya, hari ini kita lagi di studio. Kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait isu-isu terkini. Waduh. Karena kita kan nggak update nih ya. Jadi kalau abang-abang di depannya udah ngasih kita update terbaru, ada kasus-kasus yang perlu dijulitin katanya gitu. Atau sih Wah, nggak bilang begitu. Oh, enggak, yang ngomong gitu ya. Iya, takut. Ini gimana bukanya? Bukain dong, bukain dulu. HP lu aja udah. Katanya ini ada kasus Nanti. disawer-sawer tuh, gimana tuh? Aku coba lihat ini. Udah lihat. Berapa lihat ya? Aku Iya. belum lihat. Jadi ini Kori lagi ngaji terus disawer kayak pedangdut gitu loh. Masuk-masuk ke jilbab gitu loh. Segitunya. Iya. Buset. Aku tadi males sih. Pas udah tahu ada yang masukin uang ke jilbab dia langsung aku nggak. Iya, aku selesai. nggak lanjutin lagi, aku nggak sampai selesai. Cringe aku ngeliatnya. Aku udah. Kalau kayak, aduh. Oke, tapi kurang lebih gitu ya gambarannya. Iya. Nah itu gimana, geng? Komentar kalian, geng, sebagai orang beradab. Saya kan agak... Fuad kalau di sana dia yang minta sawer, diselip-selipin di sini nih. Ini mikrofonnya kan Iya, ini. diselipin ke dada. Gimana, geng? Kita sebagai berdua yang di YouTube-nya buka open saweran. Open ya, saweran sih, Saweria ya, merasa kok nggak ke kita. Iya, merasa pengen ya. Hafal Quran yuk. Live streaming. Tapi nggak tahu kalau temen-temen asik gimana juga. tuh, Iya. secara adab. Aduh. Itulah kenapa ulama itu kan bilang adab dulu sebelum ilmu ya. Karena ada responsibility di balik setiap ilmu. Spider-Man bilang gimana? With great power comes great responsibility. Iya. Jadi yang yang jarang orang sadari bahwa Islam itu sendiri adalah sebuah kemuliaan yang harus diemban sama orang-orang yang memahami bagaimana cara memuliakannya itu. Gitu. Jadi nggak bisa asal terima, asal belajar misalkan gitu. Dan misalkan ini kan kita juga lagi hype ya, panah misalkan. Iya, Teman-teman main panah. Oh, main panah. Oke. Iya. Di level orang yang benar-benar mendahulukan adab daripada panah itu nggak bisa tuh panah digeletakin di bawah. Gitu. Nggak bisa dia nge-shoot tanpa kemudian baca basmalah atau kemudian berdoa. Jadi yang benar-benar memanah karena dia tahu adabnya dan itunya, itu tuh udah kayak ibadah. Iya. Memang kan ibadah sunnah kan. Iya. Gitu. Tapi kan ada juga yang bocah-bocah yang main panah aja gitu, main-main aja. Nah, ini bukan panah, ini tuh Quran. Aku mau harus komen apa lagi? Ya artinya kalau boleh dibilang ini menistakan Al-Quran, kalau pendapatku iya banget. Tapi ini konteksnya lagi ngapain sih ceritanya? Nggak tahu, ini lagi ngapain acaranya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu juga ya. Yang nggak tahu konteksnya Iya, kita. berarti kita juga maksudnya yang nampak gitu ya. Ya, Ini melihat secara kita zahir nggak ya. ngomongin Kita ngelihat konteksnya. yang- Nggak, kalau kita tahu konteksnya kan mungkin kita nggak tahu ngerti maksudnya. Iya. Ketika ini lagi ngapain sih sebenarnya gitu. Siapa tahu contohnya ini adalah sebuah kajian untuk menunjukkan hal-hal yang tidak beradab. Tidak beradab bisa jadi, maksud aku Ini gitu. contoh yang tidak beradab. Dicontohin. Dicontohin, Iya. terus dipotong di situ, Potong kita di situ, nonton. betul. Nah, ini kita nggak tahu Tapi juga. makanya kita konteksnya yang tadi, potongan Iya, tadi. pokoknya kita tahunya Lihat cuma itu. yang dari depan sampai belakang Iya, aja. betul. Iya. Gitu. Ya kalau cuma ngeliat itu sih ya itu Ternyata uang monopoli kan gitu. tetap aja. Tetap aja nggak boleh ya. Tetap aja. Ternyata itu bukan Quran yang lagi dibaca. Tapi kamu inget nggak? Maksudnya dari dulu kita bikin kelas Ki pertama itu tahun berapa berarti? 2016. 16. Itu aku udah menyampaikan bahwa udahlah nggak usah ada tilawatil Quran. Iya. Iya, udah mulai aja. Iya. Kenapa? Ini bukan karena aku nggak mau membuka acara dengan tilawatil Quran. Karena yang kita hadapi kan anak muda, mahasiswa. Dan mereka itu rata-rata nggak paham tentang adab mendengarkan Quran. Betul. Jadi maksudnya kalau mau diadain, ada dan beradab sekalian. Iya. Kalau nggak ada kan juga nggak apa-apa gitu Iya. loh. Gitu. Daripada bikin acara, kita awali dengan tilawatil Quran, terus orang pada ngobrol main handphone sendiri-sendiri. Iya, Mendingan nggak usah ada. Iya. Toh juga tidak ada, maksudnya tidak ada aturan harus ada kan sebenarnya. Iya. Sama juga kayak misalkan suka kadang kalau misalkan di rumah-rumah siapa gitu TV-nya murotalan terus tapi yang di depan TV ngobrol sendiri. Menurut aku itu gimana ya? Ya ini bukan perkara
ngomongin pahala dosa, tapi ini ngomong Kayak gimana gitu? mendudukkan Al-Quran gitu. Padahal Iya kan sih. perintahnya kalau dibacakan Al-Quran kita dengerin. Itu mungkin yang kayak kemarin Ustadz Felix pernah cerita ya, kayak lagi jalan perjalanan gitu. Terus Hawa kan nyetel murotal tuh. Iya. Aku udah Terus tahu. iya, jadi nyetel murotal. Ngobrolnya jadi nggak bisa ya? Jadi nggak enak ngobrolnya. Karena maksudnya ya ini bukan hal buruk sih nyetel murotal, tapi kan jadi canggung suasananya karena kita harus punya adab kan sama Al-Qur'an Iya. gitu. Jadinya jadi gitulah. Iya. Tapi ngeselo mungkin boleh dicoba tuh. Apa Ada tuh? murotal. Siapa tahu disawer antum. Sela-sela. Tadi bilang Pelipis mata tuh gitu. Lilipan duit 100.000 kan lumayan ya. Aku mau ada jaminan pasti disawer dulu sih. Ini pasti disawer nggak nih? Enggak ya, nggak dihujat habis itu malah ya. Enggak lah. Tapi soalan adab dan ilmu itu saya dapat penjelasan yang agak sedikit berbeda sih. Gimana tuh, Tat? Kalau selama ini kan adab dulu baru ilmu. Padahal adab itu harus butuh ilmu. Beriringan berarti. Jadi Enggak butuh ilmu untuk mempelajari adab. betul gitu. Jadi jangan sampai membedakan adab ini ilmu. Adab itu sendiri adalah sebuah bab yang harus dikaji dengan ilmu. Bagaimana mungkin seseorang itu kemudian katakanlah ya kita salahkan misalnya meletakkan panas sembarangan, wong dia nggak tahu kok. Iya. Dia nggak tahu ilmunya. Artinya antara adab dengan ilmu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Cuman soalan pembahasannya aja yang lain gitu loh. Kalau adab itu kan soalan perilaku, soalan sikap, soalan tata krama, sopan santun gitu loh. Karena setiap daerah kan berbeda kan. Betul. Ya, setiap daerah itu berbeda gitu loh, sehingga kita harus Oke. memahami, mengetahui, ada maklumah di situ soalan apa-apa yang sopan dan tidak sopan. Ya. Sopannya di Jawa dengan sopannya di Arab mungkin berbeda, sopan di Indonesia dengan di Turki mungkin berbeda. Ya. Sehingga itulah yang kemudian kita membutuhkan, kita tidak mungkin langsung mengetahui ini adab yang baik kan enggak, tetapi Butuh belajar. butuh belajar. Gitu. Kayak misalnya contoh adab yang mungkin cukup berbeda, misalnya di Jepang ya, misalnya di Jepang. Ini soalan yang terlepas dari apa namanya halal haram ya. Gitu ya. Misalnya kalau di Jawa itu kan kalau makan kalau itu nggak sopan, ngecap. nggak sopan kan. Kalau di Jawa, kalau di Jepang justru malah itu sangat penghormatan sekali. gitu. Itu Ekspresi iya. Ini gitu banget ya, kayak kayak antusias dan makanannya. Antusias banget gitu. Itu kan hal-hal yang Gimana orang Jawa dengar ASMR ya? Iya. Nah, makanya Itu kayaknya isi begini nggak makian sopan semua. banget gitu loh. Iya. Itu salah satu bahwa ya mempelajari adab itu juga butuh ilmu. Betul Iya, saja. gitu loh. Kalau dulu di pernah ya disampaikan juga sama Gurunda gitu kalau ya ilmu yang berurusan sama halal haram itu kadang nggak perlu keluar ketika kita udah punya adab gitu. Misalkan nih kita udah tahu cara komunikasi yang baik dengan istri, dengan teman, dengan apa. Itu sebenarnya nggak perlu sampai level pembahasan halal haram karena adab itu dia cakupannya kan lebih luas gitu. Kita kan dengan dengan beradab kita tuh bisa mengantisipasi terjadinya hal-hal yang kayak tadi. Bahkan di level teman kita udah ngelakuin kesalahan pun atau istri ya ngelakuin hal yang melanggar pun adab itu bisa mencegah hal-hal yang buruk terjadi gitu loh. Cara menyampaikan kayak misalkan antum contohnya gini ngasih tahu sesuatu yang salah gitu. Tapi dengan adab yang nggak baik. Nah itu kan Benar. akhirnya malah membuat sesuatu yang dibawa ini ditolak kan. Iya, ya kayak memberi tapi dengan dilempar. Dilempar kayak gitu. Atau mungkin apa tadi? Kayak contohnya tadi Quran tuh. Quran itu kan sesuatu yang benar. Yang Oke dia mulia. hafiz, dia ngafal nih. Suaranya bagus nih, tapi kemudian ada adab-adab yang tidak baik kan jadi Iya. Rusak ya. rusak Jadi gitu. kalau syariat itu bicaranya halal haram. Nah kalau adab bicaranya apa? Kalau kata Ustadz, adab itu berbicaranya tahu diri apa nggak tahu diri. Jadi posisinya itu justru kalau di leveling itu lebih tinggi dari syariat. Tapi ini bukan berarti syariat nggak penting loh. Iya, paham. Harus dipahami semua ini kan penting. Iya. Cuma kalau ngomongin main bola, Iya. syariat itu ya garis tepinya itu. Iya. Yang kalau keluar out berarti haram misalkan, Iya. kalau di dalam berarti boleh misalkan iya, gitu. Entah bolehnya levelnya apa ya, tapi di dalam boleh. Nah, ketika ada orang berbicara di level syariat, itu tandanya dia kayak orang main bola tapi di pinggir garis. Iya, jadi wasit lah. Iya, padahal dia Nggak ikut bisa main. loh main di tengah. Nah, cuma di tengah itulah berbicaraan yang lebih tinggi, pembicaraan di level adab. Waktu itu ada penjelasan kayak gini, misalkan, dan ini pernah terjadi juga sih di aku. Jamaah lah biasa nanya, Ustadz, saya mau nanya hukumnya suami pergi terus tapi nggak pulang-pulang, apa gitu misalkan contohnya. Bang Toyib. Iya, Bang Toyib dan lain-lain. Di level pembicaraan suami istri, kalau istri sudah nanya tentang hukum, berarti dia sudah punya komunikasi di level terendah. Iya, berarti ada masalah adab yang terjadi di rumah tangganya gitu ya. Udah nggak bisa ngobrol lagi. Udah nggak bisa ngobrol lagi, karena sudah nggak bisa
memahami posisi. Iya. Gitu. Kalau dia suami paham posisi dia sebagai qawam, istri paham posisi dia sebagai yang harus ngikutin suami. Ini beres urusannya. Nggak Berdua ini harus beres. sampai ngomongin garis paling Betul. tepi kan Iya, gitu. iya. Tidak sampai ke persidangan lah Iya. gitu orang Nah, dia balik bahasanya. lagi ke sini, orang ini tahu nggak bahwa yang dilafazkan itu kalimat Allah gitu. Nah, yang disawer ini qori yang sedang melafazkan kalimat Allah. Kalau dia bisa mendudukan posisi dirinya dia, ini udah nggak ngomongin halal haram lagi. Iya betul. Jadi Dia udah pasti nggak konteks bakal ini bukan ngelakuin. halal haram ya, Betul. benar. Aku juga mau ngomongin itu Warusan. Gimana Kalau tuh? sudah ngomongin adab tuh kan sebenarnya itu bersinggungan dengan rasa ya. Iya, iya. Menurutku. Kayak tadi kesopanan itu kan rasanya orang Jawa kalau makan dengan nggak berisik itu sopan. Rasanya orang Jepang beda lagi gitu Iya. kan. Jadi ada feel di situ. Nah harusnya kan tadi yang seperti Mas Wimar bilang, kalau kita tuh paham Al-Quran itu sesuatu yang mulia, pasti nggak inilah Ad, nggak macem-macem lah Ad. Iya, iya, iya. Sebagaimana nggak usah ngomongin panah deh yang sunnah gitu ya. Itu masih ada syarat-syaratnya. Ngomongin gitar deh yang ini masih jadi Iya, iya, iya. perdebatan, tapi aku suka main gitar nih. Iya, iya, iya. Aku nggak bakal naruh gitarku sembarangan di lantai. Iya. Kenapa? Karena aku punya rasa sayang sama gitarku. Lecet ini gitar gitu loh. iya, iya, iya. Gue sayang bodinya kalau lecet. Iya, iya, Maka aku tuh akan sayang sama gitarku. Nggak akan aku taruh sembarangan. Aku Iya. taruh di case-nya. Case-nya pun harus posisinya yang benar biar necknya nggak bengkok. Iya. Karena aku sayang sama gitarku. Oke. Kan kalau kita sudah punya rasa sayang gitu kan kita akan punya memperlakukan yang terbaik, terbaik. ya, betul. Nah, kalau kita juga sayang sama Al-Quran kan harusnya nggak iya, sembarangan dong. iya, Wong iya. kita naruh Al-Quran di lantai aja kita ada rasa-rasa apa Iya, gitu kan. gimana gitu. Iya nggak bener ini kan. Berarti kan apalagi Walaupun mungkin nanti bahas fikihnya ada mubah fikihnya, gitu misalkan. ada fikihnya. Tapi kan Itu kan sudah ngomongin fikih. Aku Iya, cuma benar. ngomongin rasa. Benar, benar. Kalau kita sudah punya rasa, harusnya yang mau nyawer itu ini benar nggak ya? Rasanya pasti ada rasa yang salah gitu loh. Ad. Benar, benar, Nah benar. makanya yang pengen aku tanyakan, yang kita saksikan videonya tadi kan itu kan sudah nampak hal biasa lumrah. Orang gentian loh. Pertama bapak nyawer lempar-lempar, terus ada yang nyelip-nyelipin, Iya, terus iya. naik lagi. Iya. Ini kan mereka sudah berada di titik yang menganggap itu biasa. Iya. Pasti ada gradasi-gradasi di mana ini sesuatu hal ini dimulai. Iya, 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 iya. Nah, ini awal kan mula ya awal terus mula- ide ini lucu. Iya. Menarik juga diculik ya. Makanya- Awalnya mikirnya apa? Kok bisa ada ide dan tren atau kebiasaan di mana kalau Kori lagi baca Quran, selipin duit asik, Asik nih nih. gitu ya. Iya. Awal mulanya pasti ada tuh. Ada awal mulanya. Iya, awal itu pencetusnya tuh ya. Iya, itu pencetusnya. Heeh. Amazing sih maksudku, berarti ada proses di situ Iya, kan. benar. Gitu loh, Ad. Iya, iya. Kalau- Pak. Dan yang lebih juga harus diulik adalah kenapa yang nonton sebanyak itu nggak ada yang protes juga. Ya berarti Karena udah terbiasa. kesepakatan umum Berarti di lokasi. frekuensinya sama. Udah jadi jadi levelnya. biasa di Nah, situ. ini yang menurut saya sedikit berbeda soalan yang tadi kita contohkan. Iya. Di Jawa begini, Di di Jepang. Jepang begini. Ah. Di daerah saya nyawer Quran biasa. Ya sebentar. Iya, iya. Oh. Ini bukan soalan daerah, ini soalan Quran kan Nah, gitu jadinya. ini sudah kena syariat tadi. Sudah kena syariat tadi. Iya, Karena jadi Quran sekedar itu adab doang. ada tata aturan untuk memperlakukan Al-Quran Oke. gitu loh. Iya. Dimanapun berada, mau di Jawa, mau di mana, mau di segala macam Qurannya itu ya, yang ada. punya Jadi aturannya. Qurannya, bukan pada rasanya, bukan pada udah biasa kok, enggak. Gitu. Ini bicara soalan Quran itu punya Allah tuh punya tata cara untuk memperlakukan Iya. Al-Quran. Al-Quran tadi. Benar. Itu ranahnya sudah lagi bukan adab-adab doang, Iya. tapi ini sudah ya tadi udah lewat garis nih, Bro. Betul. Kalau sepak bola. Lewat garis secara adab. Tapi Secara kalau secara syariat harus tanya orang ahli fikih. Iya, ini Cuma kamu- ya balik lagi kayak masa iya sih kalau menutup aurat itu syarat untuk sholat terus kita pakai kaos singlet misalnya. Iya, Kayak gitu iya. kan misalkan atau kita pakai celana kolor kita turunin kita pelorotin misalkan. Yang penting nutup dengkul Yang gitu penting ya. nutup Ya, dengkul. kayak tadi ada yang pernah ngomong khotbah pakai singlet kayak gitu-gitu kan. Iya kan ya Buat secara sah-sah sah aja. aja, cuman Nutup masa iya aurat gitu. sih, tapi Itu dibahas dalam salah satu kitab yang pernah saya dengar dari Ustadz Hafiz. Itu ada hukum menutup aurat, ada hukum libas berpakaian, itu beda. Oh, bakar segitu. Beda. Jadi menutup aurat tuh ya gini Iya, itu dia nutup. aurat. Dia pakai anduk tapi mandi nggak aja udah berpakaian. nutup Oh. Makanya berbeda kan antara menutup aurat dengan pakaian. Itu Iya, beda. iya, Ada iya. hukumnya sendiri. Ada hukum menutup aurat, ada hukum libas berpakaian. Itu ada gitu. Jadi bukan kemudian kalau sholat ini itu berarti sudah sah, nggak begitu. Karena ada hukum berpakaian. Iya, Itu iya, ada. iya. Jadi Wah. ternyata secara syariat jadi nggak sah juga. Atau gimana tuh jatuhnya? Nanti dibahas di. Jangan bersulit Anda. Kita kehadiran Ustadz Hafiz Iya, Abdul Rahman iya. di mana tapi? Wah, enggak ada pemula mah. Nah, Wah, itu wah, ini wah. contoh yang tidak beradab. Aku pengen nunjukin gitu kan. Ini sawer. Iya, ya gitu teman-teman ya. Makanya Jadi kan sholat bukan juga soalan sah tidak sah kan, tapi juga di situ Ada adab. ada adab Adab, juga betul. kepada Allah gitu loh.
Kayak tumanina Gimana itu kalau kan kita babnya adab kalau ya. kita kalau bahasa sederhananya itu kita tuh menghadap presiden aja pakaiannya luar biasa. Kita menghadap Allah itu kan bicara soalan adab gitu. Aku Bukan mau, bicara soalan mau sah tidak nambahin sah. juga, kayak kalau tadi Ustadz Wimar tadi bilang ada garis itu ada masalah hukum ya. Jadi mungkin adab ini mentoknya ke hukum ketika darurat gitu. Misalkan contoh nih kita pernah lihat ada kasus TKI atau TKO yang di luar negeri, akses sholatnya sulit sampai harus sholat di kamar mandi. Itu kan berarti udah kepentok tuh, udah nggak bisa sebenarnya gitu. Nah di titik itu udah hal haram. Maksudnya yang penting sah dulu deh sholatnya. Atau pernah ada Ustadz siapa? Buya siapa? Yahya ya. Beliau ditanya soal setiap ada orang yang setiap mau sholat harus mandi dulu, dia kayak nggak sopan rasanya. Nah, Buya bilang jangan mempersulit sholat. Artinya gini, di saat lu memang udah mepet, jadi mungkin kuli atau apa ya yang kerjanya kotor, debu-debu gitu ya. Nah, balik ke fikihnya aja udah. Wudu. Sah apa tidak? Tapi kalau kondisinya lu mampu, kan ada adab-adab tadi. Makanya adab tuh ya tadi ada batasnya, puncaknya kalau terdesak. Terus aku kenal orang yang karena memahami itu bahwa Allah itu suci, hanya menerima yang suci. Dia itu pulang kantor itu, abis mandi, ngerapel duhur, asar, maghrib. Waduh, malah jadi syariat sendiri Nah ya. itu maksudnya kita harus pahami bahwa ini ada pembicaraan adab, tapi kotak paling luarnya syariat. Jadi nggak boleh juga adab itu akhirnya keluar daripada level syariat. Nah di dalam adab tadi ngomongin sopan santun, ngomongin tata krama di masyarakat, itu juga levelnya harus dilihat apakah syariat membolehkan atau enggak. Gitu. Tetap Jadi syariat sebagai patokan gitu. nggak boleh keluar. Ya gitu teman-teman ya, itu kurang lebih pembahasan kita soal video. Contoh, ya ini contohnya. Contoh misalnya, kepada orang tua itu harus berlaku sopan, berlaku menghormati. Itu kan syariat meminta itu. Tapi kan bentuknya tiap daerah beda. Kalau di Jawa itu, mohon maaf, itu kan gitu kan. Kan sudah, ya kan perilakunya kan berbeda. Tapi itu bagian dari adabnya ke situ ya. Betul. Tapi secara perintah, bahkan mengatakan saya tidak boleh gitu kan. Konteksnya kan, adalah menyakiti hati orang tua. Menyakiti orang tua. Makanya tapi ternyata aplikasi di tengah masyarakat yang beragam ini beda-beda. Mungkin apa yang membuat orang tua sakit aja beda-beda tadi. Ya beda-beda. Jadi nggak harus di Al-Qur'an nggak boleh nih. Kalau begitu gua uhuy. Kenapa? Orang tua lebih gitu. Cuak sih ya. Cuak. Ya tetap nyakiti. Jadi bukan berarti harus nya doang gitu ya. Kalau itu tadi yang terasa gitu. Kalau di fikih kan ada persamaan ilat atau yang harus dicari. Maksudnya ketika sedang berbicara yang kita lihat tuh bukan letter lux tetapi apa implikasi yang muncul ketika itu dikatakan di Arab sana. Saat itu. Oh ternyata orang tua sakit hati. Maka kita harus mencari apapun kalimat yang kemudian ternyata ilatnya nyambung, yaitu menyakiti bahkan hati. tanpa kalimat sekalipun. Tanpa kalimat orang. Misal dia lagi dimarahin terus kita lari ke kamar banting pintu. Atau dia mungkin kayak aku pernah kayak gitu soalnya. Sampai jadi mamaku ngomong terus kayak mak aku langsung lempar gayung. Gitu. Padahal nggak ngomong apa-apa loh. Harusnya 3 kilo loh. Lempar gayung. Adab dan tidak beradab dan tidak beradab. Makanya saya jadi host. Ya. Makanya saya jadi host ya. Jadi dengarkanlah beliau-beliau ini. Lain kali uhuy lah kalau gitu. Uhuy. Dan kita harus paham bahwa mungkin inilah salah satu yang hari ini tergerus degradasinya itu ada, betul. Luar biasa. Betul. Ini contoh nih yang kemarin kita bahas sama Nesko, ingat nggak? Waktu Origin of Life. Apa? Orang di komen-komennya Ustadz gede, para satis. Ustadz ngomongin soal apa tuh dulu? Teori evolusi dan lain-lain. Dinosaurus. Jadi gini, bayangin ya, posisi kita kan murid ya. Artinya setidaknya, ngerti gak sih kayak ini tuh guru, ini tuh murid gitu loh. Kalau lu nggak sepakat, lu nggak usah ngehina guru kita. Itu ngeri banget. Jadi komentarnya kayak kok gini, Ustadz gini. Padahal beliau-beliau tuh nyampeinnya udah bagus dan lain-lain. Udah bijak sebenarnya. Nah maksudnya kayak dari situ kita ngelihat bahwa orang-orang ini sebenarnya ya tadi ngambil ilmu tapi nggak ngambil adabnya gitu loh. Ketika Ustadznya beda sedikit langsung kayak rame gitu. Di Origin tuh kan ngeri banget tuh. Iya, aku capture tuh. Jadi aku datang, Masya Allah Ustadznya keren, oke. Besoknya ketika Ustadznya bilang beda, parah nih Ustadz gitu. Wait, ini gimana sih konsepnya orang-orang? Udah itu sedih banget sih gitu. Gitulah. Sama ini juga nih, ada juga yang nanti akhirnya mendudukan adab itu sebagai syariat. Nah itu juga menurut aku juga over nggak tepat. Contohnya misalkan, kita kalau sholat dengan pakaian yang terbaik itu berarti
mengedepankan adab. Adab. Tapi janganlah kemudian berpikir seumpama nih ada Iya. kuli bangunan, Iya. dung azan gitu ya, masih pakai pakaian yang lemong cat atau apa gitu ya, masuk masjid jadi dikatakan haram gitu. Iya, iya. Ya karena kan ya posisinya memang nggak memungkinkan juga mungkin Iya, untuk iya, dia iya. memperbaiki atau bahkan dia sampai bisa dikatakan nggak punya baju yang memang bagus misalnya. Nah ini juga harus didudukan bahwa kalau ada orang yang bermain di pinggir garis tadi, Iya. selama masih di dalam, Iya. ya jangan juga dibilang salah. Dijudge gitu Iya, ya. ya cuma mungkin tidak mengedepankan adab iya, Iya. atau belum mampu mengedepankan adab iya. Tapi jangan juga over kita katakan itu salah gitu. Iya, Kayak iya, misalkan contoh, ini kita lagi ngobrol, ya ini kakinya diangkat ke atas gitu. Iya. Mungkin untuk beberapa orang ini nggak beradab. Iya. Oke, kalau dikatakan ini tidak mengedepankan adab, tapi jangan dikatakan ini nggak boleh. Ya, paham bedanya. Jangan dibilang kalau ini tuh jadi dosa gitu. Iya, ngerti iya, nggak paham, maksudnya? paham. Gitu. Ya, kita kan lebih muda makanya kan paling muda begini. Aku mulai Gitu transisi lah. nih, Iya. transisi kan Nah, udah ini setengah sampai kaki. tangannya naik ke atas tuh udah gini. Iya. Sombongannya gitu alurnya. Iya. Iya, iya. Gitu. Iya, jadi Kalau kita kan gini karena nanti nunggu kebuli. beda dong. Ya gitu deh, kita semoga apa ya? Ya semoga tidak terulang Tidak terulang lagi, tidak menjadi contoh di tempat lain Ya. juga gitu ya, dan kita semua termasuk yang nonton itu lebih bisa memuliakan Al-Qur'an lah. Kalaupun mau memuliakan dalam tanda petik dengan harta, maka ada cara yang lain. Iya. Ya, misalnya setelah Acara habis, diamplopin. Ya. itu diberikan sesuatu yang Apresiasinya lah ya. apresiasi yang nggak gitulah Iya. lebih gitu sih. Apresiasi kepada Kori itu nggak harus seperti itu gitu. Betul, Ya. betul. Donate di sosial besar. Silakan Link di bawah link, nih. Itu link di YouTube kita. ID/Yung aja ada. Oh iya, ada. donasi ada, iya. Support. Dan jangan lupa Apa? membership. Ya gitu deh. Iya. Udah ini. Udah, 15 menit. Ada topik lain. Oh, nanti video lagi yang Iya, lain. makanya jangan habisin energi.